Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan pengembangan karir dan kejuruan di masa depan. Oke, sebelum kita memulai dari presentasi hari ini, alangkah baiknya kita akan bacakan doa dulu. Berdoa mulai. Amin. Oke, langsung saja. Saya akan mempresentasikan tentang pengembangan karir dan kejuruan di masa depan. Definisi tentang pengembangan karir. Pengembangan karir itu merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan serangkaian keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan sepanjang hidup seseorang. Pengembangan karir ini menawarkan wawasan penting tentang bagaimana individu membuat dan menyesuaikan keputusan karir sepanjang hidup mereka. Memahami berbagai teori ini dapat membantu praktisi, penasihat karir, dan individu pendiri dalam merencanakan dan mengelola karir mereka yang lebih efektif, memperhitungkan dan tidak hanya minat dan kemampuan mereka, tetapi juga faktor lingkungan dan kontekstual yang mempengaruhi pilihan karirnya. Selanjutnya, yaitu adalah konsep kejuruan di masa depan. Pada konsep ini, ada 4 konsep, yaitu pertama adalah adaptasi terhadap teknologi baru. Maksud dari adaptasi terhadap teknologi baru ini yaitu teknologi yaitu ada seperti kecerdasan buatan, robotika, dan otomatisasi mengubah cara kerja dan jenis pekerjaan yang tersedia. Konsep kejuruan harus memasukkan pelatihan dalam teknologi baru ini serta mengembangkan kemampuan adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Kemampuan ini untuk menggunakan dan memahami teknologi digital menjadi semakin penting. Memerlukan pendidikan kejuruan untuk memasukkan literasi digital sebagai komponen ini. Yang kedua itu adalah keterampilan untuk ekonomi berbasis pengetahuan. Maksud dari keterampilan untuk ekonomi berbasis pengetahuan ini, yaitu adalah sebuah analisis pemecahan masalah dan pemikiran kritis menjadi semakin penting dalam banyak pekerjaan, menuntut sistem kejuruan untuk menekankan pada pengembangan keterampilan ini. Kemampuan untuk berinovasi dan berpikir kreatif menjadi nilai tambah utama, terutama itu di industri yang cepat berubah. Itu maksud dari keterampilan untuk ekonomi berbasis pengetahuan. Yang ketiga itu adalah pendekatan holistik terhadap pendidikan dan pelatihan kejuruan. Maksud dari pendekatan holistik ini yaitu adalah pendekatan ini menekankan pada pengembangan keterampilan praktis dan aplikatif yang dibutuhkan di tempat kerja. Daripada hanya fokus pada teori, integrasi bidang sini ini ke dalam STEM menekankan pada
pentingnya kreativitas dan inovasi, serta pemikiran interdisipliner dalam pendidikan kejuruan. Yang keempat adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Maksud dari keberlanjutan dan tanggung jawab sosial ini yaitu adalah dengan meningkatnya kesadaran tentang perubahan iklim dan keberlanjutan. Pendidikan kejuruan harus mempersiapkan tenaga kerja yang dapat bekerja dalam cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ini. Memahami dampak sosial dan etika dari pekerjaan ini, terutama dalam konteks teknologi baru, menjadi semakin penting. Jadi memahami konteks teknologi yang terbaru ini bisa semakin mementingkan apa yang teknologi baru dikemukakan. Itu maksud dari keberlanjutan dan tanggung jawab sosial itu. Yang selanjutnya itu adalah peran teknologi dalam pengembangan karir. Di sini ada beberapa untuk penjelasan dari perannya, yaitu adalah pertama aksesibilitas informasi karir. Maksud dari aksesibilitas informasi karir yaitu adalah teknologi menyediakan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke informasi tentang peluang karir, tren industri, persyaratan keterampilan, dan saran pembangun karir. Portal karir online, forum, dan media sosial memungkinkan individu untuk mengeksplorasi berbagai jalur karir dan mendapatkan insight dari para profesional di bidang mereka, bidang masing-masingnya. Yang kedua adalah pembelajaran online dan pembelajaran berbasis teknologi. Maksud dari pembelajaran online dan pembelajaran berbasis teknologi ini yaitu adalah platform seperti Coursera, edX, dan Udemy menyediakan kursus dari universitas dan institusi terkemuka di dunia membuat pendidikan berkualitas tinggi lebih dapat diakses. Webinar dan workshop online memberikan peluang untuk pembelajaran dan pengembangan keterampilan tanpa batas. Realitas virtual dan simulasi, teknologi ini menawarkan pengalaman pembelajaran yang imersif, sangat berguna untuk pelatihan teknis dan atau kejuruan. Dan selanjutnya yaitu adalah jaringan konektivitas. Maksud dari jaringan dan konektivitas itu sebuah platform media sosial yang profesional seperti LinkedIn dan alat manajemen hubungan seperti CRM yang memudahkan jaringan profesional dan mempertahankan koneksi. Ini sangat penting untuk pengembangan karir karena banyak peluang kerja datang melalui jaringan-jaringan ini. Dan selanjutnya yaitu adalah pasar kerja digital freelancing. Pasar kerja digital dan freelancing maksud dari sini adalah yaitu sebuah platform seperti Upwork, Freelancer, dan Fiverr telah menciptakan pasar global untuk freelancing dan pekerjaan jarak jauh yang memungkinkan individu untuk membangun karir independen atau sampingan dengan akses ke klien di seluruh dunia.
Dan selanjutnya itu adalah personal branding online. Masuk di sini personal dari branding online itu yaitu kemampuan untuk membangun dan mengelola merek pribadi online melalui blog pribadi seperti portofolio online dan media sosial lainnya yang bisa menjadi semakin penting dalam membedakan diri di pasar kerja yang kompetitif. Dan selanjutnya itu adalah perubahan teknologi dan perubahan karir. Maksud dari perubahan teknologi dan perubahan karir ini, perubahan teknologi dan perubahan karir berfokus pada bagaimana kemajuan teknologi membentuk dan mengubah landscape pekerjaan, jenis pekerjaan yang tersedia, serta keterampilan yang diperlukan di tempat kerja. Perubahan ini menciptakan tantangan dan peluang baru dalam pengembangan karir. Berikut ada beberapa aspek penting dalam kajian ini, yaitu ada pertama teori disrupsi teknologi. Teori disrupsi teknologi ini yang diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen menjelaskan bagaimana inovasi teknologi dapat menggantikan produk atau layanan yang sudah ada dengan solusi yang lebih efisien dan sering kali lebih murah. Dalam konteks karir ini, disrupsi ini bisa berarti bahwa beberapa pekerjaan menjadi usang, sementara yang lain memerlukan keterampilan yang baru. Itu maksud dari teori disrupsi teknologi. Selanjutnya itu adalah adaptasi pembelajaran sepanjang hayat. Konsep pembelajaran sepanjang hayat ini menjadi sangat relevan dalam konteks perubahan teknologi. Individu harus terus memperbarui dan mengembangkan keterampilan mereka untuk tetap relevan di pasar kerja. Ini mencakup tidak hanya keterampilan teknis yang terkait langsung dengan teknologi baru, tapi juga keterampilan transversal seperti yaitu pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan adaptasi. Itu dari adaptasi dari pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu adalah ekonomi berbasis pengetahuan. Pada teori ekonomi berbasis pengetahuan ini menekankan pada pentingnya informasi, pengetahuan, dan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi seperti ini, permintaan untuk pekerjaan yang mampu mengelola, menganalisis, dan berinovasi dengan pengetahuan sangat tinggi, sehingga mempengaruhi tren pengembangan karir dan peluang pekerjaan. Yang keempat itu adalah perubahan pada kerja. Perubahan teknologi juga berdampak pada bagaimana di mana kita bekerja. Peningkatan pekerjaan jarak jauh, fleksibilitas kerja, dan pekerjaan lepas freelancing. Itu maksud dari pekerja lepas. Menunjukkan pergeseran dari model kerja tradisional. Ini menuntut keterampilan manajemen diri yang lebih besar dan kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam tim yang tersebar secara geografis. Dan selanjutnya itu adalah keterampilan masa depan. Keterampilan masa depan ini banyak studi-studi dan laporan termasuk yang diterbitkan oleh World Economic Forum
menekankan pentingnya keterampilan masa depan yang akan dibutuhkan untuk navigasi, sukses, dan dunia kerja yang terus berubah. Ini termasuk keterampilan digital, keterampilan analitis, dan keterampilan antar pribadi, serta keterampilan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Itu keterampilan dari masa depan. Dan selanjutnya itu adalah strategi pengembangan karir dan kejuruan. Maksud dari strategi pengembangan karir dan kejuruan ini menunjuk pada pendekatan yang digunakan oleh individu, lembaga pendidikan, dan organisasi untuk memfasilitasi pertumbuhan dan kemajuan dalam karir dan kejuruan seseorang. Kajian teori tentang strategi ini mencakup berbagai pendekatan dan metode yang dirancang untuk membantu individu mencapai tujuan karir mereka dengan efektif. Berikut adalah beberapa teori dan konsep kunci yang terkait dengan strategi pengembangan karir dan kejuruan. Yang pertama adalah model pengembangan karir Donald Super. Model ini mengidentifikasi 5 tahap pengembangan karir, yaitu adalah pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan penarikan. Strategi pengembangan karir ini berdasarkan model yang mencakup pemberian kesempatan bagi individu untuk mengeksplorasi minat, nilai, dan keterampilan mereka, serta menyediakan dukungan untuk pertumbuhan dan pengembangan karir mereka sepanjang tahapan-tahapan tersebut. Yang kedua adalah pendekatan berbasis kompetensi. Strategi ini menekankan pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk berhasil dalam suatu profesi atau industri tertentu. Pendekatan ini melibatkan identifikasi kompetensi kunci, evaluasi keterampilan individu, dan penyediaan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan selanjutnya itu adalah pendekatan berbasis pembelajaran seumur hidup. Pada pendekatan ini, strategi ini mengakui bahwa pengembangan karir adalah proses yang berkelanjutan dan menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat untuk tetap relevan di pasar kerja yang terus berubah. Ini dapat melibatkan penyediaan akses ke pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, serta menciptakan budaya organisasi dan mendukung pertumbuhan dan pengembangan profesional. Itu dari pendekatan berbasis pembelajaran seumur hidup. Dan selanjutnya itu adalah pemberdayaan karir. Pemberdayaan karir. Strategi ini menempatkan individu sebagai agen aktif dalam pengembangan karir mereka sendiri, dengan memberikan mereka kontrol dan tanggung jawab atas proses tersebut. Ini melibatkan bimbingan karir yang mendalam, pembuatan rencana karir yang dipersonalisasi, dalam dukungan untuk pengembalian keputusan yang berbasis pada pemahaman yang kuat tentang minat, nilai, dan keterampilan individu. Itu adalah pemberdayaan karir strateginya kan. Dan selanjutnya itu adalah integrasi teknologi dan pengembangan karir. Strategi ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya pendidikan dan pelatihan, memfasilitasi jaringan profesional, dan memungkinkan pembelajaran yang fleksibel
Ini melibatkan penggunaan platform online, aplikasi mobile, dan alat-alat digital lainnya untuk mendukung pengembangan karir dan kejuruan. Itu maksud dari integrasi teknologi dalam pengembangan karir. Dan sekian, terima kasih. Itu dari presentasi saya, yaitu adalah pengembangan karir dan kejuruan di masa depan. Terlebih dan kekurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.